Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani as-sahibina. Yu'ta yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan orang-orang yang suka, yang gemar mempelajari, membaca, mentadabburi Kemudian orang-orang yang suka membaca Al-Quran, Allah akan panggilkan mereka surat demi surat yang ada di dalam Al-Quran. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Yang pertama dipanggil surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Yang kemudian Allah perintahkan mereka tuhajjani sahibihima, untuk memberikan hujah, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapapun yang dulu ketika di dunia suka gemar membacanya. Ya, ambil dari kitab Riyadhus Shalihin bab ke-180, keutamaan baca Al-Quran, hadis yang kedua dari Muslim. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak nikmat dan karunia, sehingga pada malam hari ini yang insya Allah tiada suatu halangan apapun, kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah, berkumpul dan bertolabul ilmi bersama-sama. Salam dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang kita berlomba-lomba meniru, mencontoh, mentelaah apa yang telah beliau ajarkan, beliau tinggalkan kepada kita. Dan semoga seluruh hadirin jamaah yang hadir pada malam hari ini besok bisa berjumpa, bersua dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada bab sholat. Yang kemarin kita sudah masuk tentang mu'adzin. Kemarin sudah masuk tentang apa? Mu'adzin atau bab adzan dan hal-hal yang disunahkan dalam adzan. Sekarang kita masuk pada bagian keutamaan adzan. Bab apa? Keutamaan adzan. Yang kemarin saya belum sempat menyampaikan secara rinci pada bagian ini. Yang pertama, ketika adzan dikumandangkan, niku syaiton akan lari terbirit-birit. Karena syaiton niku tidak suka dan juga benci sekali dengan panggilan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 608 dan Imam Muslim nomor 386, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
idza nudiya bi adani adbara syaitan duratun hatta la yasma'a adan fa idza qudiya adanu abala fa idza tuwiba biha adban. Apabila azan dikumandangkan, maka syaitan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan tersebut selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali lagi. Gitu. Poinnya selesai azan, setannya beribun Pak, balik lagi. Maka ketika kalau panjenengan kemarin sudah bahas, ketika sholat berjamaah ada soft yang kosong kok enten syaitan. Masuk akal atau betul? Masuk akal. Nah, ini saya ambilkan potongan-potongannya, karena hadisnya panjang, yang berhubungan dengan azan. Kemudian apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan juga nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Nyuwun sewu Bapak Ibu, jujur mawon. Kadang-kadang kula panjenengan seumpami pas sholat kok kemutan sesuatu. Nah, niku jane bisikane sinten? Syaitan. Kadang nek pas kesel niku, kuncine keslimpet pundi lah. Kunci motor iki, Pak. Begitu sholat kelingan, Pak. Nek kata Kanjeng Nabi sing bisiki sinten? Syaitan. Yang paling parah adalah sampai dia tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Jumlah rakaatnya berapa? Lupa. Nah, ini ketika rakaatnya lupa, kalau sholat sendiri ya payah nih. Sholat jamaah imamnya lupa, makmum lupa, biasanya luwih lupa makmum. Karena ada imam, nah teko manut sing pengajian. Tapi nek sudah sendirian lupa, ciloko. Nah, ini kalau dalam bab fikih itu kalau imamnya yang lupa, ampunnya pelek yang dadi imam ku ya kadang lali barang. Di imam ki kadang lali barang. Wong imami maghrib kelingane isya 4 rakaat misalnya. Atau sebaliknya imam isya kelingane maghrib. Karena bagi imam ki masjid ki bendino, sedina ping 5 ya sajadah kuwi ya wis rutinitas. Apalagi kok bulan Ramadan tarawih. Tapi insyaallah salahnya cuma sekali lupanya. Lupanya niku ada 2. Lupa yang pertama karena lalai, lupa yang kedua karena kelelahan. Karena apa? Wah, kelelahan itu udah lali teman. Ning sing penting mboten supe Al-Fatihah. Saya pernah ketika di belakang imam sholat Id, sing supe niku mboten nganu ning Al-Fatihah. Wah, niku pas saya masih sekolah. Jadi saya masih kecil. Allah Akbar, takbir pertama 7 kali. Langsung bacane Sabihisma. Nah niku makmume nggih. Subhanallah. Kayane ora ono sing salah gitu subhanallah. Bingung nih. Ini karena disalahin terus, jamaah juga enggak ada yang melafalkan Al-Fatihah. Jadi kudune kan alhamdulillahirabbil alamin. Mboten wis toko subhanallah. Karena ya jamaah ruwet ya. Terus akhirnya makmume toko mlengo mburi, itu kok salah terus. Nah ini termasuk godaan syaitan. Yang kedua, yang mendengar azan besok di hari kiamat akan menjadi saksi bagi mu'adzin sing krungu.
yang mendengarkan seseorang adzan, jadi saksinya muadzin. Besok di akhirat dia akan menjadi saksinya di hadapan Allah kalau orang ini dulu adzan ketika masih hidup di dunia. Ini hadis kata, saya ambilkan beberapa. Yang pertama dalam hadis riwayat Bukhari nomor 609. La yasma'u mata sawt muadzin jinnu wala insu wala syau'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara adzan yang keras dari yang mengumandangkan adzan didengar oleh jin, manusia dan segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan semua itu akan menjadi saksi baginya besok pada hari kiamat. Termasuk juga di sini yang akan menjadi saksi tidak cuma manusia, tetapi juga ada hewan, ada benda mati, bahkan juga termasuk jin. Jin ini hanya menjadi saksi saja, menjadi penguat. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai. Kalau yang tadi riwayatnya sahih, yang niki hasan. Disebutkan ada tambahan, al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu radbi wa yabis. Muadzin diberi ampunan dari suara kerasnya saat adzan, serta segala yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat nanti. Luar biasa. Muadzin ini besok di hari kiamat yang menjadi saksi wadah, Pak. Ya. Tentu ini pembelaan. Jadi kehormatan bagi muadzin dalam Islam itu tinggi, Pak. Saya pernah ketika membahas Sirah Nabawiyah, karena di pondok itu ada beberapa mata pelajaran pondok, saya ngampu Sirah Nabawiyah. Itu ada beberapa sahabat yang kalau perang, pas waktu perang, niku mau ikut kelompok tertentu, nggak peduli mau yang di depan, mau yang di mana, dengan syarat beliau jadi muadzinnya. Sempat beliau ditawari, kamu ikut yang kelompok sini saja. Begitu mau kelompok sini, beliau tanya, sini sudah ada muadzinnya belum? Sudah ada. Beliau pindah ke kelompok yang lain. Niki kalau kita pahami luar biasa. Zaman dulu, mereka benar-benar adzan itu menjadi sesuatu hal yang sangat sakral. Karena adzan itu adalah panggilannya dari Gusti melalui muadzin, dan besok yang akan memberikan balasan langsung kontan pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga yang kemarin sudah kita baca hadisnya riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Seandainya mereka tahu keutamaan adzan dan shaf yang pertama, mereka pasti akan memperebutkannya. Seumpama ngeten, Pak. Pak, nek panjenengan adzan niki lho Pak, balasane benjang wonten hari kiamat, utawi wonten swarga. Allah berikan balasane niki. Seumpama ditampilkan sakniki, Pak, kula panjenengan mesti rebutan. Dan karena nggak mungkin semuanya adzan, gitu, maka pasti akan mengundinya. Ibarat itu tuh hobi Pak, ya hobi Pak. Yang penting aku yang duwe kesempatan menang. Nggak rela kalau diberikan begitu saja. Sedangkan Pak, kathah masjid-masjid nyuwun sewu, musala masjid niku ingkang jadi muadzinnya itu masih sangat-sangat kurang. Kalau di Masjid Al-Fat, niki kula dapat ilmu baru. Di Masjid Al-Fat menika imam muadzin niku digaji cek
niku digaji dari masjid, Pak. Nah. Jeglek napa pecah nih? Yang ibu-ibu nggak dengar nanti. Nah, cek. Saya ulangi. Kalau di beberapa masjid yang modern, wabil khusus kalau di Arab Saudi ini sudah tentu lebih. Mereka meninggikan derajat imam dan meninggikan derajat muadzin. Jadi muadzin kok di Masjidil Haram itu nggak bisa sembarangan. Orang Indonesia yang ada di Masjidil Haram itu biasanya yang sudah juara adzan tingkat internasional. Wah, ini pulau panjenengan lomba tingkat kecamatan pun. Ini internasional. Gajinya pinten. Wah, itu bisa dikatakan. Yang Masjidil Haram menika dadi imam nggih teko kayak cek kosong. Kertas kosong, pakai gajinya ajeng pinten mawon mangsa. 1000 ya 1000. Enggak kuat nih. Nek pecah lampu ning ini kula kedah kemukan satu kenangan kula Pak. Ngimami wonten Gondowali Sawangan. Jamaah nyuwun salat tarawih 1 juz. Ning pun rutin ngeten iki nggih. Artine jamaah niku pun biasa kenal. Karena pengajiannya 1 minggu sekali. Kemudian Ustaz kok kalau niki salat tarawih 1 juz. Estu niki nggih. Begitu saya ngimami sholat Pak. Nah ini ditenggo teng mriku. Biasanya ada yang dikurangi. Ini nanti malah kobong. Lanjut niki mboten napa-napa. Yang ibu-ibu enggak kedengaran ya. Meh teko lanjut napa pripun iki? Rakiteng paling sing ibu-ibu sing mboten patengan. Ah mboten purun ini. Nggih, saya lanjut nggih. Jadi pas teng Gondowangi Sawangan menika nyuwun 1 juz, Pak. Baru dapat 4 rakaat. Terus saya bangun untuk salat yang kedua karena 4 salam nggih. Di 4 salam yang kedua niku masjidnya semanten iki tambah lantai 2. Teng desa ning masjidnya jantop tenan, Pak. Niku begitu selesai di 4 rakaat yang kedua niku kula noleh salam lihat jamaah kantun 1 baris, Pak. Dan salat 4 rakaat yang kedua niku entah mati listrik napa jeglek, sing penting peteng dedet, Pak. Nggih, terus pas pangaosan malih ngeten iki, kula tanglet ini kok sing nyuwun setunggal juz pundi nggih. Ngajeng. Kula Ustaz, jenengan kok mboten nderek dugi rampung. Jebule kok 1 juz niku nggih kesel tenan. Oh, sing njaluk ora tanggung jawab.
Jadi, ini pengalaman nih. Jadi ngeten nih pas sholat terus mati listrik nih. Ya. Jadi kita lanjut. Kemudian di sini kita masuk pada bab setelah sholat tahiyatul masjid, duduk menghadap kiblat, mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, dengan zikir atau memperbanyak doa. Karena antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Jadi nek berangkat ke Masjid Gasik niku keutamaannya dapat waktu mustajab. Nek kula panjenengan le berangkat ke masjid pas iqamah, nggih, dereng salat sunah, dereng donga ning sudah iqamah, waktune mustajab sudah habis. Nek di perjalanan kok mau doa-doa iki lak rasane nggih kurang mantep gitu. Mosok teng dalan ngeten pas antara adzan iqamah. Lek doa pripun ngeten iki? Benten kalih sing ngeten. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innad du'a la yuraddu baina adzan wal iqamah fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa di antara adzan dan juga iqamah. Maka berdoalah di waktu itu. Lagi yang ibu-ibu pripun niki? Purun apa mboten niku? Kalau mono nderek kula teng mriku nggih mboten napa-napa. Lajeng maju malih. Mboten nggih lanjut. Tapi kula pindah teng Lawang niku. Mboten napa-napa? Nggih. Nah niki mung mboten nganu kok. Nggih. Mangke saking pundi? Tapi nggih, Pak. Nggih. Nanti mawon. Wih, pun. Nah. Mereka mawon jarak ke suaranya. Nggih. Niki dalam rangka adil niki gitu. Adil nggak harus rata. Sing mriko pripun nah sakniki. Pripun? Nggih. Kita ulangi yang sebelumnya nggih. Yang nomor 12, antara adzan dan iqamah disunahkan memperbanyak doa. Tadi saya sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna du'a la yuraddu baina adzan wal iqamah fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqamah. Fad'u, maka berdoa. Di sini saya ambil dalam beberapa pendapat para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahumullah, beliau sampai mengatakan, rugi bagi orang yang membaca Al-Quran antara adzan dan iqamah tetapi dia belum berdoa. Padahal membaca Quran itu lah saya toh Pak, pahalanya wis cetha niku. Tapi kok beliau mengatakan rugi karena membacanya sebelum adzan dan setelah adzan dan sebelum iqamah, antara adzan iqamah. Tapi orang itu belum berdoa sama sekali, rugi. Berarti lebih rugi lagi orang yang tidak ngapa-ngapain antara adzan dan padahal adzan iqamah satu hari niku kita dengar sebanyak 5 kali. Yang rutin-rutin niku sing kelewat terus bendino rugine. Wah, wis. Nomor 13 adalah menunggu sholat dan disunahkan tidak mengganggu orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 659, Imam Muslim nomor 649. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
La yazalu ahadukum fis shalah ma tamatis salatu tahbisuh la yamna'uhu ayyang qaliba ila ahlihi ila shalah. Salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam salat selama ia menunggu salat di mana salat tersebut menahannya untuk pulang. Tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali sholat. Jadi orang yang duduk menunggu sholat, maka dia dianggap sedang melaksanakan sholat. Maka ibaratnya ada orang lagi sholat, jangan diganggu. Salaman boleh, boleh, tapi biarkan kalau mau berdoa mau monggo. Karena ini tempat kita fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setelah sholat, nah nanti setelah sholat sunnah baru sesama manusia kita banyak ngobrol dan lain-lain, tidak masalah. Tetapi sebelum sholat, seseorang yang terbelenggu duduknya karena dia duduk nunggu sholat. Termasuk pula bagi orang yang duduk menunggu waktu sholat antara maghrib dan isya. Pahalanya sholat terus, Pak. Kan luar biasa nih. Kemarin juga kita sudah bahas orang yang wudhu, niatnya untuk sholat wajib, selesai wudhunya sudah dianggap sholat. Duduknya orang ini juga duduknya sholat. Nunggu antara adzan dan iqamah. Nunggu kok ralik komat-komat. Ketika sudah selesai maghrib, kok istiqomah duduk di sini. Betah nih. Mriki ndak wonten iki pas pengawasan menu mboten gumun. Nek pas mboten pengawasan kathah napa mboten? Alhamdulillah kathah nggih. 1000 orang. Kemudian yang ke-14. Tidak ada lagi sholat sunnah setelah iqamah sudah dikumandangkan. Lawang suli. Tidak ada lagi sholat sunnah setelah iqamah sudah dikumandangkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 710 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqimatis salatu fala salata illal maktubatu." Jika sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat yang wajib. Di sini para ulama menjelaskan, apabila dia belum melaksanakan sholat sunnah, maka tidak boleh memulai takbiratul ihram untuk niatnya sholat sunnah. Nah ini yang nyun sewu, yang kemarin ibu-ibu ada yang bertanya, Ustadz nek masjidnya pun iqamah, di rumah saya bagusnya sholat sunnah fajar dulu atau sholat subuh dulu? Bagusnya langsung sholat subuh. Nah, terus sholat sunnah fajarnya pripun? Benjang. Langkung gasik le. Nah, nek boten dimulai sing prosedur sing bagus niku meng masalah terus. Meng mesake ustadz le jawab terus. Jadi ketika ada yang besok kita perbaiki, evaluasinya besok. Tapi terus istiqomah. Ampun terus istiqomah sholat sunnah fajar, ning istiqomah juga le telat. Ya aku bedino sholat sunnah fajar kok. Ning ya sak tekane, tangi jam 5 seperempat ya sholat sunnah fajar sih. Gitu. Mboten wonten iku. Maka enggak ada. Kecuali, nah ada pengecualian. Kecuali ia hendak menyempurnakan di rakaat yang kedua. Sudah masuk di rakaat yang kedua. Kalau masih rakaat yang pertama sudah mulai takbir, sudah membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla, dina apa Pak? Batal. Insya Allah menangsal pahalane salat sunnah. Nggih. Rak itu mbuh sempurna napa mbotene mboten ngertos niku. Ketika sudah rakaat yang kedua, sudah mulai rakaat yang kedua, iqamah itu kurang lebih waktunya 45 detik sampai 1 menit. Ini tergantung nadane wong iqamah. Nek mayoritas iqamah ki sok biasa nggih mboten. Sok cepet nggih. Maka di rakaat yang kedua ini ampun terus selesai salat lama-lama.
Ampun lama. Jangan sampai ketinggalan 1 rakaat pun ketika imam nanti memulai mimpin sholatnya. Seperti itu. Ya. Pripun? Nggih dibanterke ning usahakan tetap tumak ninah. Nah niki rada angel niki bahasane niku nggih to. Banterke ning tetap tumak ninah. Ya carane biasane macane Ad-Duha ya diganti ina atau ina. Misal ngoten niku, gitu. Rukuke ya wis teko sing penting lek baca les-lesan. Nggih. Tumak ninah niku pripun ta Ustaz? Tumak ninah menika ketika kita memulai satu gerakan bacaannya sudah selesai, baru memulai gerakan yang lain. Panjenengan dereng sujud gitu. Misal ruku. Ngeten niki. Baru mau ruku, Allahu Akbar. Niki belum gerakannya dereng rampung. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma. Nanti begitu i'tidal sami Allahumma hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Niki tangane rung mandek niki, Pak. Dungane wis rampung, Pak. Nek sujud dilakoni mah parah meneh. Gitu. Subhanarabbiyal adzimi wa bihamdi. Ketika mau sujud urung nemplek dungane wis rampung, Pak. Begitu wis nemplek langsung mental mangke niku. Niku mboten tumak ninah niku minimal gerakan kali bacaane dalam satu bagian pas rukuk yo rampungke rukuke gerakane baru dimulai baca ane minimal ngoten niku. Nggih. Nggih, karena kita belum i'tidal. I'tidal itu artinya lurus tangannya niku. Lurus, tegak lurus. I'tidal. Nah. Kados nek sujud ngoten lah ibaratnya baduke rung nemplek niku ya belum. Seperti itu. Nah, poinnya ning rada angel iki, nggih. Intine cepet ning tetep tumak ninah. Ibarat wong pengen golek barang sing murah ning apik, ning kan susah. Lanjut. Yang nomor 15. Kalau sudah ada adzan di masjid, maka tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada hajat. Maksudnya tidak boleh keluar itu mriki adzan kok malah lungo. Tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tidak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih nomor 606. Man adarakahu adzanu fil masjidi thumma kharaja. Barang siapa yang mendapati adzan di masjid lalu dia keluar. Lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu raj'ah. Fa huwa munafikun. Kemudian kalau dia itu keluar masjidnya itu tidak ada udzur. Tidak ada alasan kenapa kok dia harus keluar. Misal panjenengan ada adzan, panjenengan harus keluar karena kebelet misal. Itu kan ada udzur. Nggih. Kemudian kok kebetulan lek ke kamar mandi lama. Nggih. Karena sebelumnya makan sambal sing banyak misal. Maka enggak dapat sholat jamaahnya. Nah ini termasuk ada udzur. Nek enggak ada udzur kata Kanjeng Nabi, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Saya sering mendapati hal ini kalau di masjid biasanya ini jarang, Pak. Kalau sering saya dapati itu malah di tempat-tempat pendidikan kados di kampus. Estu, Pak. Dulu ketika di kampus pas saya adzan, mahasiswa niku nek do nggarap tugas, do diskusi teng masjid wah teng teletek niku, Pak. Begitu adzan ilang kabeh. Nggih. Sering kita dapati. Seakan-akan dusir pulang kok, Pak. Karena muadzin itu wis wudu ngono ki, wah kayak wis meh adzan ya, yo ndek lunga sik. Nah. Ngoten niku. Ada sing seperti itu model-model. Tapi kalau di masjid umum mau kayak teko nang masjid wis ra tau nggih to. Kok tetek teng masjid napa alasane. Kalau di tempat-tempat yang sering ada ya seperti itu. Ya diharapkan nggih mboten. Ketika ada adzan nggih. Nggih. Ya mungkin dia ada udzur kita enggak tahu. Nggih.
Itu kok biarkan aja. Nggih. Terutama di pinggir jalan seperti ini, kita kan nyuwun sewu ndak tahu. Nah, termasuk jadi imam itu kan seperti itu. Harus bijak sana, harus adil. Oke. Saya merasa berat ketika sholat di Masjid Muhammadiyah, udiane dresik pol gitu. Jadwale kula ngisi pengawasan tasih kebak, aneh kok jebule ora di jamak. Wah, niku sering kula dapati teng Darul Ulum niku. Aneh saniki pun mboten kata sih. Lebar tak protes tapi. Kula protes kalau tak sebutke dalile juga di sana. Wah, jebule ngoten to, ha nggih. Ana nek imame ora ngejak lak nggih. Beliau rumahnya deket. Nggih. Ah engko isaan cedak kok kula mring. Jenengan mriku kula salam, Pak. Nah, sing temriku ada 50, sing keberatan kula tok niku harus kita laksanakan. Artinya satu itu sudah memberatkan. Oke, lanjut. Keluar dari masjid niku dengan kaki kiri dan membaca doa. Oke, kemarin sudah kita bahas untuk bagian. Kita masuk. Ini qadarullah laptop kula niku nembe error niki. Kita masuk pada bagian sunah-sunah ketika mendengarkan adzan. Kemarin sunah-sunah muadzin nggih. Ketika hayal sholah, hayal falah dan lain-lain. Itu sunnah bagi orang yang mengumandangkan adzan. Ini sunnah bagi orang yang mendengarkan. Yang pertama, nah ini insya Allah panjenengan sudah sering mendapatkan. Yakni disunahkan untuk meniru apa yang dilafalkan oleh muadzin. Nggih. Niki. Kalau dalam hadis di sini tidak ada karena qadarullah kitab ini ku mboten saged dibikak niki Microsoft error. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, siapa yang melafalkannya, ya, min qalbihi daholal jannah. Siapa yang melafalkannya ya dari Allahu Akbar, mengikuti muadzin. Benar-benar dia dasari dari dalam hatinya, maka besok dia termasuk salah satu penghuni surga. Kalau hadis niki diriwayatkan Imam Muslim. Idza qala muadzin, ketika muadzin mengucapkan ya, Allahu Akbar, maka kita mengucapkan apa? Allah. Habis ini praktek langsung. Mempraktek ilmune sidik-sidik ning bisa dipraktekkan sehari-hari. Nggih. Allahu Akbar. Ya, pelan-pelan aja enggak apa-apa. Nggih. Termasuk kula panjenengan ketika kita beraktivitas, kalau sudah masuk waktu sholat, kita ikuti tapi masjid yang kita jadikan masjid kita jamaah. Nah, nek semua masjid di Sauri ya repot Pak. Hanya satu masjid yang kita jadikan jamaah. Misal masjidnya niki, ya kita yasini aja. Yang sana ada yang adzan lagi pripun Ustaz? Ora usah Sauri sing mriku. Karena kita ikut yang sini. Muadzine yang sini, seruannya yang sini. Seperti itu. Apalagi kok adzane meng teng radio, teng televisi. Panjenengan pindah channel adzan meneh. Wah, kan sunai kadang. Aming jawab tok ora tau mangkat nang masjid mangke. Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar. Niki contoh mawon, kula dadi muadzine. Tapi lek adzan sing pendek-pendek aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada lafal hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa bararta. Shadaqta wa bararta. Nggih. Napa? Shadaqta wa bararta, membenarkan.
Sodakta, engkau benar. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih utama, lebih baik daripada tidur. Terus napa niku? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sederhana, Pak. Tapi nyuwun sewu, kita dapati kaum muslimin zaman sakniki niku kathah sing mengamalkan apa mboten? Mboten. Muga-muga mboten Islam KTP ngoten gitu. Mboten ngertos syariate, muga-muga. Bukan males. Nggih. Besok kalau sudah tahu kita amalkan. Niki sederhana, Pak. Tapi kalau suatu hari 5 kali, nggih, 1 hari 5 kali loh, Pak. Amalan ini pahalanya banyak, Pak. Bahkan kata Umar bin Khattab tadi, termasuk orang yang dijamin masuk surga kalau istiqomah dengan sunnah ini. Luar biasa. Oke. Dan sekaligus sunnah ini bagi yang menjalankan, insya Allah dia termasuk orang-orang yang presentase untuk sholat berjamaahnya lebih besar. Ya, karena menjawab azan, insya Allah presentase dia untuk memenuhi panggilan muadzin itu lebih besar. Ane sing teko masuk kuping tengen mlebu kuping kiwa apa meneh urung mlebu nggih wong mental langsungan. Kalau tadi dalam hadis tadi setane lari terbirit-birit sambil napa? Kentut. Karena kentutnya terus akhirnya dia tidak mendengarkan adzan. Yang pertama ikuti muadzin. Ya, ini sederhana, mangke langsung kita praktekkan. Yang kedua, kok yang kedua nih? Yang kedua adalah membaca syahadat. Membaca apa? Syahadat. Jadi begitu selesai langsung syahadat. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Tahunya itu membaca doa. Padahal disunahkan pula adalah membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan sholawat. Yang ketiga apa? Sholawat. Sholawat niki nek kula jelaske panjang lebar. Apalagi zaman saat niki. Kula kemarin mendapati ada buku yang bahas sholawat. Wah, teng Indonesia niki macam-macam sholawat niku pun ora ketung, Pak. Nek Muhammadiyah pripun Ustaz? Muhammadiyah ki sederhana kok. Sholawat niku lak gampil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu niku juga termasuk sholawat. Termasuk setelah mendengarkan adzan. Setelah syahadat, kita juga disunahkan untuk membaca sholawat. Dan sebaik-baik sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Sebaik-baik sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Nyuwun sewu, kathah niki tiang ingkang memperjualbelikan agama berkedok sholawat. Aku nonton videonya nih. Ya. Sampai ada yang mengatakan ada orang yang ahli sholawat, saking ahline sholawat. Nah ini kok. Nah ini kok nganu nih kok. Nonton video nih. Macam-macam. Intinya berkedok sholawat niki. Padahal sholawat niku gampil, Pak. Nggih. Enggak harus panjenengan datang ke sholawatan terus. Kalau hitung sak lagu niku sholawatnya paling mung pinten kok niku. Nggih. Ning sholawat versi dangdutan niku tidak sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah. Karena sholawat niku gampang. Muhammadiyah kan tidak nambahi, tidak kurangi. Nggih. Panjenengan sakniki versi dangdut nggih enten, versi nganu wae macam-macam. Tapi pripun nang ibadah kene kok ora patek kusuk wonten. Nggih mboten. Wis teko sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala versi Dayak barang nih kok mana? Kobro, aneh. Nek versi kobro barang niku kan dulu dalam rangka akulturasi budaya. Ada budaya yang kental kita campurkan dengan syariat Islam. Minimal ngerti sih. Seperti wayang itu kan inti dari wayang ada kalimo sodo, ya. Ada 2 kalimat syahadat. Mas Muhammadiyah ini nggih ngoten niku, Pak. Nggih. Kan di dalamnya ada ya Allah Tuhan Muhammad junjungan. Niku nggih intine meh padha, Pak. Kados kobro wau. Nggih. Tang Universitas Muhammadiyah Sorong sing nyanyi niku wong Kristen kabeh, Pak.
Ora krasa wis selawat kabeh kae. Raming selawat niku mah sampun syahadat wis komplit niku. Tapi rung Islam. Soalnya minimal kan ada siar-siarnya ya. Niku. Tapi intinya kalau pun tak garis bawahi nek bahas sholawat ini panjang lebar, kita kembalikan sholawat niku gampang sederhana. Nggih. Mboten sah kedah sing werna-werna. Apa meneh dadak nggo gendera ngene iki. Wah. Kalau kemarin menonton videonya salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama, namanya Gus Bahak. Ini ketika diundang ngisi pengawasan wonten Pondok Tebu Ireng, niku wonten syarate. Syarate pengawasannya kudu nang masjid siji. Soalnya nek pengawasan mereka biasanya mboten tahu teng masjid. Dua, pengajiannya harus pengajian kitab. Ketiga, pengajiannya nggak boleh mengadakan kados sound system sing mahal-mahal sing pokoknya gawe sederhana we. Sing ono sone dinggo, yuk kita buka kitab bareng-bareng. Wah niku keren, Pak. Nggih. Nah, niku keren. Dan beliau mengembalikan, ya kuwi mau Islam ki sederhana. Lanjut. Yang keempat. Adalah berdoa antara adzan dan iqamah. Ini tadi sudah kita bahas. Okay. Jadi setelah itu panjenengan mau sholat dulu monggo, mau lanjut wudhu monggo. Tapi di antara adzan dan iqamah niku benar-benar dianjurkan untuk berdoa. Okay. Mungkin niku niki sampun isak nggih. Seumpami ada tanya jawab nggih monggo. Niki kok kadose sakwene kula teng mriki niki jamaah paling kathah niki. Berarti cocok kita. Wah. Nek mboten Jawa mau tekan nggih. Cok tular sing iki, Pak. Ngoten. Nggih. Oke. Ini sudah hampir ditutup. Nggih. 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 Sudah ditutup. Tadi kita dengan adzan kita menyerukan nggih. Dan yang kita tentukan adalah masjid untuk jamaah kita. Nggih. Nah, sewu di masjid jamaah kita adanya tidur, tapi di masjid yang lain sudah ada. Kira-kira jaraknya masjid yang jamaah saya itu kira-kira 500 meter. Nggih. Tapi yang sudah ada itu kira-kira 100 kilometer. Yang sudah ada 1 kilometer atau yang 500 meter. Nggih, ngirian. Ben dangdut. Nggih niki nggih. Ini termasuk dalam banyak rangkaian ibadah yang kalau kita nganu jane permasalahannya ming setunggal kok. Nggih mboten? Waktu kados wau nika sing ibu-ibu gitu, ajeng salat sunah fajar ning jane wis wayahe. Ini termasuk jamaah pengen mendirikan mengamalkan ini nggih, padahal kok lek adzan telat. Bapak-bapak sekalian, nah niki khusus bapak-bapak. Hukum adzan menika hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Mari sudah kita bahas. Kalau sudah masuk waktunya, di antara sebanyak ini yang menjadi jamaah sini, belum ada yang adzan maka semuanya menanggung dosa. Apalagi sampai subuh kok mboten adzan isya. Walaupun melaksanakan sholat berjamaah, kok ora diadzani, oh niku dosane gede. Nek diadzani ranggoson itu beda. Itu wis menggugurkan kewajiban. Kalau satu sudah kumandang adzan, maka gugur kewajiban untuk yang lainnya. Kalau kita selalu mengandalkan muadzin, Pak nyuwun sewu. Misal nih, kok kono ora adzan tak enteni 10 menit kok ora adzan. Baru kemudian adzane rada telat. Nggih. Terus wah kayak muadzine telat kayak lek adzan. Lene masjid telat kayak. Padahal secara tidak langsung termasuk saya sing ngenteni ning omah niki luwih telat ketimbang muadzin. Nggih. Kalau seperti itu pripun nggih balik malih. Besok kita evaluasi bersama, kalau bisa jangan telat lagi. Nggih. Kalau kita ambil fikih di bagian telat terus setiap harinya, nah terus piye melu sing kono mboten. Jawabannya adalah kita sendiri juga harus segera berangkat ke masjid, mboten sah nenggo muadzin kalau sudah masuk waktunya. Yang kedua, segera kumandangan adzan. Nggih.
Terus pripun Ustadz, apakah menjawab yang lainnya? Mboten, tetap yang kita jawab adalah yang masjid kita. Yang masjid jamaah kita. Seperti itu. Oke. Jadi konteksnya niki sangat-sangat nganu nggih. Napa nggih? Diterapkan betul. Karena memang seperti itu kenyataannya. Nggih mboten, Pak? Lagi Ustaz, Nggih. ya, maaf ya. Nggih, mboten napa-napa. Saya itu merasa malu. Waktu manjil surat itu kan 11.37. 7. Oke. Oh, 6 nih. Ya sekitar itulah. Nggih. Tapi sampai jam 12 belum azan. Ya saya misalnya datang sebelum yang muadzin datang. Saya itu kalau azan sesudah larut rasanya malu, Ustaz. Oh, nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Kalau adzannya sudah telat, nggih. Adzannya sudah telat. Terus pripun? Kumandangan adzan, Pak. Telat tetap napa? Besok jangan diulangi telat. Niku. Terus pripun Ustaz? Kita kadang ngeten iki, Pak. Ada jamaah niku sudah on time. Ning niku mau. Kedah nunggu imame, kedah nunggu muadzine. Maka sing klen sinten? Jamaah. Ha wong semene oke kok ora ana sing adzan. Nggih mboten? Nggih. Nggih. Maka kita sudah datang, enggak usah nunggu sing biasa nih. Kecuali sudah ada kesepakatan nggih. Eta mriki sudah ada jadwalin apa? Nanti. Sudah ada. Nah, berarti sudah ada petugasnya seperti itu. Oke. Termasuk tadi yang pengen tak sampaikan, lupa. Di Masjid Al-Fat Kauman Muntilan, niku sudah mengadopsi dari kebijakan Pak Tafsir selaku Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Tengah nggih. Jadi Masjid Muhammadiyah dihimbau untuk menghidupkan masjid-masjid, termasuk juga muadzinnya harus cetha, terjadwal, terpilih. Karena terpilih itu potensi on time-nya lebih besar. Nek sing sak tekane kan mesti enten sing nggih ta? Nek sak tekane nek teng mriki niku insyaallah tasih mending, Pak. Nek teng Kali Anggrek mriko, Pak. Kula pas dolan tenggen Ustadz Seneng misal. Niku jam 3 itu kula kali Ustadz Burhan udah duduk manis teng masjid nunggu muadzin, Pak. Kali imam. Karena rawani iki masjidnya kayane gede tenan terus nganu. Dinteni jam 3 sampai setengah 4 itu wis lah iki nganu kita adzan aja Ustaz. Nggih, teko adzan enggak pakai mic. Wis adzan, salat rampung pergi. Kita kondangan di tempat Ustaz Seneng. Terus pas kita di tempat Ustaz Seneng itu karena deket rumahnya, le adzan jane jam 5, Pak. Niku le adzan. Belum le omah. Nggih. Nek niku mboten isin kok. Jane can isin tenan. Nek le adzan niku napa? Lah niku can isin tenan. Ning terus pripun? Nggih kudu di adzani wong niku pun fardu, nggih, pun fardu. Ngoten. Mungkin yang ibu-ibu badhe tangan nggih. Oh nggih. Nggih. Oke. Oke. Yang pertama kenapa, Bang? Oke. Kemarin kita bahas sunah-sunah muadzin. Di antaranya salah satunya dari 14 sunnah itu adalah membaca as-sholatu khairum minan. Kalau kelupaan adanya tidak perlu diulang karena adanya sudah sah. Ngoten nggih? Yang pertama hukumnya sunnah. Yang kedua, bacaannya pripun? Yang saya tahu dari hadis riwayat Muslim membaca adalah sodakta wa barorta. Kalau membaca sami'na wa atokna niku lebih kepada hadis riwayat Muslim tentang perintah Kanjeng Nabi untuk melurus dan rapatkan shaf. Nggih. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu fi min tamami shalah. Niku terus sami'na, para sahabat menjawab sami'na wa atokna. Seperti itu, Ibu. Mungkin kalau ada dalil yang lain mungkin keterbatasan itu.
Kalau membaca as-sholatu khairum minan naum niku malah tidak ada dalilnya. Nggih. Niku sudah saya pastikan karena pada lafal nama wau hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum. Niku lafal menjawabnya berbeda. Seperti itu. Nggih. Nggih, Pak. Saya pernah dikomplain Oh, durasi waktu dari azan ke iqamah itu kan tempatnya itu 10 menit bukan lebih. nggih. Nah, saya sama kok di iqamah itu kok aku nggak bukan iqamah kalau terdengar jadi nah saya jawab ya zaman mau aku makan ke masjid malah mbak motor. Saya mati-mati itu dia naik dengan motor.วันนี้เราเรียนอาชีพเลยติดช่วงเลยเนี่ยดูมันทำให้เราtelat itu baik itu dan saya contohkan nah kamu kalau ke kantor itu masuk jam 7 umpamanya apa kok berangkat dari rumah itu jam 7 kan enggak harus tahu waktu jam telat nah itu saya seperti itu saya salah atau benar atau bagaimana saya Nggih. Ngatur suwun niki sudah ada pertanyaan, sudah ada jawabannya gitu. Jadi saya tinggal menyimpulkan niku sampun leres, Pak. Sampun leres, nggih. Termasuk di Muhammadiyah niku banyak tidak cuma masjid nggih, organisasi macam-macam. Niku nek molor niku sok kebablasan. Nggih. Saya pernah disuwuni ngisi pengawasan di Muntilan. Niku undangannya setengah 7 malam, Pak. Pengajiannya mulai jam 10 malam, Pak. Mas niku Selawatan dulu. Tapi kalau orang yang sudah on time ketemu orang yang santai-santai niku kadang memang mboten saged gathuk, Pak. Nggih. Tapi perkara sholat terutama kita nggak boleh seperti itu. Kita harus tunjukkan apa? Karena kan ada pertanyaan dari sahabat orang yang dicintai Allah, Nabi menjawab salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya atau pada masuk waktunya di awal seperti itu. Ini sampun leres, Pak. Nggih. Jadi setelah ada itu ada doa Nggih. itu hukum untuk muadzin itu juga berdoa atau hanya yang mendengar? Nggih. Insyaallah. Kemarin sudah kita bahas nih. Jadi kalau dari doa Allahumma rabb hadhihi da'watit wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Yang pertama saya tarik dulu asbabul wurud dari doa ini. Jadi di surga, Pak, niku ada satu istana, besok di surga Firdaus, surga nomor 100, tingkatannya paling tinggi. Itu di surga Firdaus ada satu istana yang kedudukannya luar biasa. Kedudukannya hanya bisa ditempati oleh satu orang yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Maka di dalam menjawab adzan itu, kita mendoakan Nabi kita supaya beliau termasuk orang yang Allah berikan kesempatan untuk menduduki tempat itu. Jadi asbabul wurudnya yang pertama niku. Yang kedua, yang disunahkan kalau selama saya belajar, ini kan ada dua sunnah. Sunnah muadzin dan sunnah jadi mustami' atau orang yang mendengarkan adzan. Kalau dari sunnah muadzin, niku saya pernah membaca dua kitab. Kitab yang pertama, niku tidak mencantumkan muadzin niku disunahkan membaca doa tersebut. Yang kedua, yang jelas disunahkan adalah pada mustami', nggih. Niku tidak kita, tapi pada muadzin. Yang kedua, ada juga saya pernah mendapatkan pendapat dari seorang ulama yang mana beliau mencantumkan bagi muadzin juga disunahkan membaca doa tersebut. Jadi ada dua pendapat. Tetapi
mayoritas para ulama memasukkan doa itu niku kepada sunnah yang mendengarkan, bukan yang adzan, seperti itu. Kemudian setahu saya, dulu saya juga berpaham ngoten niku, Pak. Niku sunnah untuk orang yang adzan. Bahkan selesai adzan kan ada yang dikeraskan pakai niku, Allahumma rabbahadi, seperti di televisi. Dulu saya berpahamnya juga seperti itu. Setelah saya belajar, ternyata saya lebih condong pada pendapat yang itu sunnah untuk mustami'nya saja. Ngoten mawon, Pak. Kemarin saya Kalau kita pas dengan anak itu, kalau pas kendaraan atau kita jalan, sebaiknya kita berhenti atau tetap kendaraan atau jalan sambil. Niku safar atau biasa? Misalnya kayak kita sini kan kita dalam perjalanan, Ya kita sambil kendaraan nggak apa-apa, sambil kendaraan menuju ke tempat masjid. Menggoke teng masjid mboten teng bakul mie ayam. Pripun? Oke. Mangke teng masjid riyen nembe teng bakul mie ayam. Ini mengguyon mau. Nggih niku jamaah rahimakumullah, saya rasa nek kita lanjutkan niki dugi subuh niki malah anu nggih. Tapi matur suwun niki di luar dugaan karena mati sonnya tapi jamaah tetap antusias nggih. Saya rasa walaupun tetap berbeda lah mendapatkan kalau ada son dengan tidak. Banyak salah dan kurangnya itu dari saya pribadi. Mungkin ada beberapa jamaah yang baru hadir tak sampaikan. Nek kula pas pengawasan niku pas menjawab pertanyaan ada berapa hal nggih. Ini tak sampaikan lagi karena ada yang baru. Nek saya tahu tak jawab. Nek kula mboten ngertos ora tak jawab. Nek tak goleki kok ora ketemu ya sesuk ora tak sampaike jawabane. Kemarin ada berapa yang tanya itu kalau ora ngerti ya wis. Apalagi napa salat Jumat ning salat dhisik ngono. Misal itu aku dalile apa goleki nang kitab ngendi ora ketemu wae serasa. Misal seperti itu. Nggih. Kalau ada salah dan kurangnya itu dari saya pribadi, mohon maaf sebab-sebabnya. Kalau ada baik dan benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri nun wal qalam yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.